91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Info hari ini. Jam 1 siang di Radio Kota Batik bersama Anto di Info hari ini dilansir dari republika.co.id, Kepala Biro Hubungan Masyarakat atau Karohumas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, Harrison Mokodompis menegaskan bahwa kebakaran yang terjadi di kantor Biro Humas ATR BPN tidak melibatkan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah. Tidak ada dokumen seperti surat tanah atau dokumen teknis lainnya yang terbakar. Kebakaran yang terjadi pada malam hari sekitar pukul 11 malam di lantai 1 gedung ATR BPN, tepatnya di subbagian pelayanan informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat, hanya mengakibatkan kerusakan pada sekitar 20% area ruangan tersebut. Ia mengatakan bahwa meskipun beberapa dokumen administratif terkena dampak, dokumen terkait sengketa tanah atau surat tanah yang penting tidak berada di lokasi tersebut. Demikian info hari ini bersama Anton, nantikan info selanjutnya jam 2 siang. Info hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. News interaktif, solutif. Kata Mutiara karya Ali bin Abu Thalib, sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikanlah apa yang diucapkan seseorang dan jangan perhatikan siapa yang mengucapkannya. Insan edukasi, kita diajak untuk menghargai isi ucapan atau gagasan seseorang daripada kedudukan orang itu. Sekalipun ia orang sederhana, tetapi jika yang diucapkan baik dan benar, lebih berharga dari orang terhormat yang bicara tidak benar. Dari kawasan Kurinci 7 Pekalongan, FM 91,2 Radio Kota Batik, News interaktif solutif. Bersama Tri Handayani, Halo Kota Batik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita untuk siang hari ini edisi awal pekan 10 Februari 2025. Dan seperti yang tadi saya sudah sempat informasikan untuk Anda, bahwa siang ini kawannya saya tidak sendiri. Kembali ada kawan-kawan narasumber yang hadir di studio Radio Kota Batik untuk membersamai kawan-kawan pendengar semuanya dalam live talk show Pendidikan Kota Kita sampai jam 2 siang. Silakan Anda yang di rumah yang barangkali ingin membagikan informasi, ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke narasumber kita, bisa langsung manfaatkan WA Center 0855420912, kemudian manfaatkan call center Radio Kota Batik 0285424474, atau bisa bergabung melalui live chatting ya di YouTube Radio Kota Batik Pekalongan ataupun juga di akun media sosial kami. Siang hari ini sudah hadir untuk bisa segera menyapa Anda, kawan-kawan kita dari SMA Negeri 1 Wiradesa. Ini berarti kita datangkan narasumber nyebrang gitu ya, dari kabupaten ke kota Pekalongan untuk bisa membagikan informasi mengenai Spatra Beraksi. Mungkin kawan-kawan penasaran dia Spatra Beraksi ini apa sih? Dan nanti akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Yang pertama ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Wiradesa, ada Pak Marwadi, Sarjana Pendidikan. Pak Mar ya. Selamat siang Pak Mar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat juga siang hari ini Pak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Cuacanya seperti begitu ya Pak ya. Ya, tapi Wiradesa
sama kurang lebih cuaca siang hari ini seperti Kota Pekalongan atau gimana sih, Pak? Mendung-mendung seperti lah. Oh gitu. Ya, mendung manja. Ya. Oke, baik. Pak Amar nggak sendiri ya, Pak ya, Ya. karena siang hari ini bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum ada Pak Agus Suratno, Sarjana Pendidikan. Selamat siang, Pak Agus. Selamat siang, Mbak Tri. Iya, Pak Agus sehat juga siang hari ini, Pak. Alhamdulillah luar biasa, Mbak. Masya Pokoknya Allah. Setiap hari harus luar biasa. Setiap hari harus luar biasa, setiap hari harus bahagia ya, Pak ya. Betul. Apalagi menghadapi siswa-siswi dengan berbagai macam karakter gitu ya, Pak ya, berbagai macam Kondisi juga, Mbak. iya itu tadi, kemudian apa ya, generasinya juga beda. Iya, betul. Generasi Z ya, Mbak ya. Iya, saat ini generasi Z Generasi ya. Z, ya. Kalau Pak Amar di SMA Negeri 1 Wiradesa sudah berapa lama, Pak? Kurang lebih datang ke situ. Ini kan Pak Amar cerita ini Nggih. pindahan. Oh, Jadi nggih. aslinya itu dari Tegal. Oh, Pak Amar dari Tegal, Tegal. gitu kan. Eh. Barangkali nanti pas penyampaian ngapak memang jadinya seperti Keluar itu. ngapaknya gitu ya, Pak ya. Ini Oke. sejak 2016. Oh, 2016. Kalau Pak Agusnya? Kalau saya masih agak baru, Mbak. Saya juga dari Kota Ngapak, Mbak. Aslinya dari gitu. Cilacap. Dari Saya asli Cilacap. Cilacap. Oke. Ditugaskan di SMA 1 Wiradesa sejak tahun 2021. Oh gitu ya, Pak sejak Agusnya 2021, Pak Amarnya dari 2016. 16. Iya, saya berapa 4 tahun Mbak, Oke, teman di iya. Wiradesa. Tak pikir ini mengalami menemui atau menghadapi siswa-siswi dari generasi yang berbeda. Sempat nggak sih, Pak? Berarti dari generasi apa ini, Pak ya? Kalau Pak Amar kan ini kelahiran 74, Pak. Mbak. Oke, 74, kalau ya. di sekolah yang lama berarti dari generasi Dari milenial generasi milenial. ketemu ya, Pak ya? Iya. Itu kan menjadi guru itu sejak 98. Oh, dari tahun 98. 98. Tapi posisinya masih di Tegal. Oke. Kemudian tahun 2016 pindah ke Pekalongan. Pekalongan, nggih. Karena ya mengikuti istri, Mbak. Oh gitu. Iya. Istri orang Pekalongan, Pak. Istri orang Pekalongan. Oke, baik. Jadi lebih dekat gitu ya, Lebih Pak dekat. ya. Lebih dekat ke Nah, itu istri. biasanya kan istri ikut Ikut suami. Nah, Nah, ini ini, balikannya aduh, malahan. oke, Ya, karena iya. kan ya suatu faktor lah. Istri pindah mutasi ke Tegal ternyata nggak bisa, makanya saya. Oh iya, oke. Jadi harus lebih fleksibel ya, Iya. Pak ya, berarti ya, Pak ya. Oke, iya. Jadi Pak Amarnya menghadapi beberapa generasi gitu ya, Pak ya. Kalau Pak Agus gimana, Pak? Iya, kurang lebih masih sama sih, Mbak. Walaupun Nggih. kelihatan masih muda, tapi kan udah beberapa generasi dari Oke. sekolah lama juga sudah cukup banyak. Bahkan murid saya kemarin udah ada yang jadi dokter, Mbak. Nah, Masya iya, Allah. jadi ketemu itu ya. Memang sudah beberapa beda generasi lah ibaratnya dengan Oke, anak-anak. beda generasi, tantangan yang dihadapi pastinya juga beda ya, Pak ya. Ya, betul. Oke, baik. Nah, ini kalau kita ngomong berkaitan dengan tantangan, kita awal ngomong yang berat dulu ya, Pak ya, supaya nanti lebih santai gitu ya, Pak ya. Tantangan yang dihadapi untuk saat ini di SMA Negeri 1 Wiradesa, mungkin ya bisa juga sih menjadi pembanding dulu menghadapi generasi yang sebelumnya, kemudian saat ini berarti secara otomatis menghadapi generasi Z di SMA Negeri 1. Ini yang seperti apa sih? Mungkin Pak Mar atau Pak Agus? Monggo Pak Agus. Dulu, Nggih. Ahmad dulu. Untuk pengalaman Pak Mar ini, Nggih. dulu kan masih posisi Tegal. Nggih. Jadi memang kalau anak-anak yang dulu itu kan memang kalau diberitahu ya kan langsung dilaksanakan. Kemudian di sana pada tahun-tahun 98 Nggih. itu kan masih misalnya ya berkata-kata ya karena Pak Mar itu basicnya lapangan, jadi guru olahraga. Oh, Jadi kadang kan nggih. ya suaranya keras juga anak mau nerima. Nggih. Ya dulu seperti itu. Jadi anak memang orang tua menitipkan ke sekolah itu full semuanya. Nggih. Pokoknya silakan dididik. Nah itu. Oke. Kemudian kalau sekarang kan memang sudah berubah. Nah, itu. Beda lagi ya, Pak, ya. Kalau Oke. dulu ya seperti itu. Ya pernah Pak Mar ya ini cerita dulu Nggih. itu kadang pernah ya memukul ya. Nggih. Kalau sekarang kan Oke, ya, lebih itu soft ya, Pak ya. soft. Kalau dulu kan ya seperti itu. Jadi memang kalau menurut Pak Mar itu pendidikan seperti militer juga dibutuhkan
kalau menurut Pak perlu juga perlu gitu ya Pak iya. Mar ya. Karena Pak Mar itu kan memang basic kan di lapangan. Oke, Tapi baik. kan kondisi seperti ini karena keadaannya beda, Iya, kondisinya beda, maka kan menyesuaikan adaptasi dan dengan penyesuaiannya juga penyesuaian, harus iya. seperti sekarang Seperti gitu ya sekarang, Pak Mar ya. iya. Pak Agus sendiri gimana Pak? Pak Agus Iya. guru apa sih Pak berarti Pak? Saya kalau Pak Mar kan olahraga ya, Mbak. Iya. Kalau saya yang kata orang anak-anak itu paling sulit, Mbak, mapelnya. Apa ini, Mapelnya matematika? Matematika, betul gitu. ya. Iya sih memang. Iya sih memang gitu. Padahal kalau menurut saya itu matematika itu paling gampang, Mbak. Kenapa saya masuk matematika? Karena matematika itu paling gampang daripada mapel yang lain. Alasan Pak, satu alasan Pak, kenapa matematika menurut Pak Agus gampang Pak? Iya, jujur Mbak, ketika saya sekolah dulu, kenapa kok anggap matematika gampang? Saya asal tahu rumusnya saja itu udah nggak perlu belajar lagi untuk matematika. Tapi kalau yang lain kayak biologi dan lain-lain itu hafalannya kan luar biasa. Apalagi bahasa Inggris kan simple past tense, simple present, masa depan, masa lalu. Kalau matematika kan masa lalu sama masa depan ya sama aja gitu. Oke, gitu Iya, ya. jadi itu matematika paling gampang. Terus tantangannya tadi ya Mbak ya. Tantangan generasi sekarang itu kalau setelah pandemi Mbak, setelah pandemi itu kita memang sebagai guru itu luar biasa. Baik. Luar biasa dalam artian tantangan kita itu karena gap pandemi kan selama 2 tahun itu luar biasa. Jadi seolah-olah anak-anak itu dimanjakan. Kadang sekolah daring itu ya, sekolah daring itu kan kita nggak tahu kondisi anak di rumah itu kayak apa. Jadi entah benar-benar belajar atau tidak. Yang belajar ada, tetapi yang tidak belajar juga banyak. Akhirnya setelah masuk ini, setelah pandemi itu memang selain karakter tadi yang jauh berbeda, itu juga kemampuan anak itu ibaratnya jauh berbeda. Ibaratnya ketika saya ngajar kelas 10 zaman dulu, itu sama sekarang itu sudah beda jauh. Sekarang aja untuk dasarnya itu ngejarnya susah sekali. Mungkin karena motivasinya atau pas selama pandemi itu enggak ada dasarnya ya, padahal harusnya materi itu sudah dikuasai di SMP, tetapi di SMA harus mengulang lagi. Gitu. Iya, jadi memang efek pandemi itu luar biasa sekali. Luar biasa. Oke, baik. Itu diantaranya beberapa hal yang menjadi tantangan pengalaman dari dua guru kita ya. Yang satu mengatakan matematika itu gampang gitu kan ya. Yang satu karena terbiasa di lapangan, suaranya kenceng gitu ya Pak ya. Dulu ya dengan posisi yang dulu, sekarang dengan posisi yang sekarang gitu ya Pak ya. Oke, baik. Dan kalau di SMA Negeri 1 Wiradesa memasuki semester 2, ini kegiatan belajar mengajar yang seperti apa ini Pak? Kalau semester 2 ini kegiatan belajar mengajarnya sebenarnya masih hampir sama dengan semester kemarin. Cuma kita ada sedikit perubahan di jam-jam KBM, terutama ke pendidikan karakter anak Mbak tadi, 7 kebiasaan baik, karena kita kan menterinya baru. Itu kita perubahannya ke situ, ke 7 kebiasaan baik. Nah, makanya yang kemarin kita sudah ada program Spatra Beraksi tadi ya Mbak ya. Spatra Beraksi tadi itu kita kembangkan lagi di semester 2 ini gitu. Jadi untuk proses pembelajaran ya kita mencakup kurikulum nasional, tetapi kita juga punya program sendiri. Baik, ya. Jadi yang sebenarnya selama ini yang dilaksanakan adalah Spatra Beraksi. Nah, ini kalau boleh di-spill sedikit, Spatra Beraksi. Ini ada kepanjangannya kah atau gimana sih Pak Agus, Pak Ahmad? Spatra Beraksi itu adalah sebuah slogan ya Pak ya. Slogan dari SMA 1 Wiradesa. Nah, Spatra sendiri itu apa? Nah, Spatra itu adalah singkatan dari SMA Patimura. Nah, kenapa kok SMA Patimura bukan Semawir atau apa gitu ya? Iya, padahal biasanya kan Semansa, Semangga. Nah, itu tadi Semaga. Singkatannya adalah Spatra. Jadi anak-anak itu dulu senengnya nyingkatnya dengan nama jalannya biar lebih keren gitu. Nah, gitu. Iya, makanya sekarang lebih terkenal dengan Spatra. SMA Patimura karena SMA 1 Wiradesa terletak di Jalan Patimura. Gitu. Saya dari tadi pagi tuh Pak ya, Spatra ini tak combine Pak, SMA-nya di mana? Wiradesanya. Tak pikir ra gitu.
Wira gitu kan Pak, Wira desanya. Tapi kok nggak dapet T-nya, ini didapat dari mana gitu loh Pak. Oh ternyata karena berada di Jalan Pattimura. Oke. Ya, di Jalan Pattimura. Beraksinya apa Pak? Beraksinya lah, ini beraksi itu kan kita pengennya itu ketika kita ada kegiatan kita selalu beraksi, berkegiatan dengan senang gitu ya. Makanya kita ciptakan sebuah akronim beraksi. Beraksi itu sendiri memuat kepanjangan yaitu bersih, ramah, kreatif, spiritual dan inovatif. Ya, jadi walaupun sering kita gaungkan Spatra beraksi, nah itu tetapi di dalamnya sendiri sudah menyangkut kesemuanya tadi, bersih, ramah, kreatif, spiritual dan inovatif. Oke, spiritual dan inovatif gitu ya. Jadi Spatra beraksi. Nah, gitu. Ini yang teman-teman yang di rumah, kawan-kawan di rumah yang juga mungkin dari kemarin dia lihat poster yang sudah kita up di medsos. Spatra beraksi. Tapi kok SMA 1 Wiradesa? Nah, ternyata Spatranya ini diambil dari nama jalan ya, SMA Pattimura gitu. Jadi kalau SMA 1 Pekalongan, Semansa Pekalongan, dipikirnya mungkin Semansa Wiradesa gitu kan Pak ya. Ternyata itu tadi yang beda adalah di situ. Oke, baik. Dan apa ya Pak, dari ini Spatra beraksi, dari slogan beraksi itu tadi ya Pak ya, bersih, ramah, kreatif, spiritual dan inovatif. Ini apa ya? Ada kegiatan-kegiatan apa saja Pak untuk mencakup beraksi ini Pak? Iya, kegiatannya cukup banyak Mbak. Beraksi itu berarti bisa di pagi hari itu, kemudian literasi, numerasi 15 menit sebelum KBM itu, kemudian yang paling kita unggulkan adalah biasanya Jumat beraksi. Jadi setiap hari Jumat kita ada kegiatan beraksi, ada kebersihan, ada yang kreatif gitu. Nah, keagamaan, kemudian olahraga juga ada. Sama literasi, numerasi ya Pak ya. Kita maunya bagi-bagi, pokoknya setiap hari Jumat jam 7 sampai jam 8 itu untuk kegiatan Jumat beraksi. Oke, berarti Spatra beraksinya memang fokus kegiatan yang mencakup tadi 5 hal gitu ya Pak, bersih, ramah, kreatif, spiritual dan inovatifnya itu di hari Jumat. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam keseharian kegiatan KBM pun beraksi ini tetap ada gitu ya Pak ya. Karena harus selalu beraksi lah. Harus selalu beraksi. Jangan diem. Oke, baik. Tapi dari kegiatan-kegiatan atau dari Jumat beraksi, kemudian KBM beraksi gitu berarti ya Pak ya. Hasil yang ingin didapat itu yang seperti apa sih Pak? Iya, hasil yang ingin didapat itu berarti apa ya Pak ya? Berarti ya kita terutama kan tujuannya tetap visi misi Mbak. Ke visi misi sekolah, visi misi sekolah. Nah, di situ kita dengan sarana beraksi di situ lebih ke karakter anak nantinya, biar anak tetap menjaga kebersihan baik di lingkungan sekolah maupun nantinya di rumah juga, harapannya seperti itu. Kemudian yang kedua ramah, berarti tiap pagi itu kita ada piket 6S ya, 6S. Kemudian kreatif kita selalu dengan eskul dan sebagainya itu. Terus spiritual itu ada kerohanian, tiap pagi kita tadarus Mbak. Iya, tadarus tiap pagi karena kota santri ya Mbak. Iya, siap. Terus habis itu tiap hari Jumat juga kita ada kerohanian satu angkatan bareng-bareng gitu. Gitu. Target juga Mbak. Kan usahakan nanti 1 bulan atau apa nanti ada kataman seperti itu. Kataman. Baik. Ya, ada program itu juga. Jadi anak-anak nanti kan bisa ya mengatur kira-kira berapa juz nanti tersampaikan pada misalnya 1 bulan atau 2 bulan itu kan ada targetnya. Ada target untuk kataman tadi. Kataman Al-Qur'an. Baik. Kegiatan sepele tapi yang tentunya impact-nya besar gitu ya Pak ya. Harapannya seperti itu. Baik, itu di awal ya. Jadi kawan-kawan sudah semakin tahu Spatra beraksi itu apa sih gitu. Nah, monggo barangkali ada pertanyaan, ada informasi lain yang ingin disampaikan ke dua narasumber kita siang hari ini, langsung bergabung bersama kami melalui WA Center 0855420912 atau bisa juga bergabung di live chatting. Ini siswa-siswi Spatra ini sepertinya ya Pak ya. Banyak sekali yang sudah menyampaikan
dukungannya, semangatnya melalui YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Nanti disapa satu persatu. Terima kasih yang pasti sudah bergabung. Pastikan tetap stay tune. Live talk show Pendidikan Kota kita berlanjut hingga jam 2 siang nanti. Sudah masuk tahun ajaran baru nih, Pak. Kira-kira sekolah mana yang cocok buat anak kita ya? Wah, kalau Mama pengen tahu informasi sekolah di Kota Pekalongan dan juga kabar terbaru dari Dinas Pendidikan, Mama itu harus rutin dengerin talkshow Pendidikan Kota kita, mah. Setiap Senin jam 1 siang di Radio Kota Batik. Pendidikan Kota kita siap membuka wawasan Anda tentang dunia pendidikan di Kota Pekalongan. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia pendidikan dari Dinas Pendidikan dan lembaga pendidikan di Kota Pekalongan, serta berbagai kegiatan menarik di dunia pendidikan kita. Simak gelar bicara Pendidikan Kota kita setiap hari Senin pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bro, wah, roman-romane lagi seneng banget ki. Lah iya, kiye delok. Aku entuk hadiah mobil kadek pemerintah. Ora kon seneng piye, Jal? Loh, kiye kuwi penipuan, Bro. Wingi-wingi kan rame juga neng medsos. Lah, opo iya? Iya, Bro. Wis rame kuwi neng medsos tentang penipuan kuwi. Waduh, padahal aku wis kedarung transfer. Waspada dan hati-hati, berbagai modus penipuan akhir-akhir ini marak terjadi di media sosial. Jangan tergiur dengan berbagai macam hadiah atau door prize yang mereka tawarkan. Cek kebenarannya dengan berbagai cara. Perhatikan hal yang harus dilakukan. Di antaranya, memperhatikan sumber informasi, mewaspadai permintaan data pribadi, serta memastikan sumber informasi pada media terverifikasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Kota Batik. Baik, dilanjutkan kembali untuk program spesial live talk show Pendidikan Kota kita. Masih bersama Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 1 Wiradisa, ada Pak Marwadi, Sarjana Pendidikan. Kemudian Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA Negeri 1 Wiradisa, ada Pak Agus Suratno, Sarjana Pendidikan. Selamat siang, terima kasih untuk Anda kawan-kawan yang sudah menyampaikan beberapa atensi ya, memanfaatkan WA Center ataupun yang bergabung di akun YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Ini ada nobar ya Pak di SMA 1? Iya. Oke, ini ada Linda Lia Utami, katanya Linda Lia Utami, Desi Nikmatur Rohmah menyala wakaku gitu katanya Pak ya. Kemudian Javi Dermawan mantap, ada Eti Purnamawati maju terus SMA Negeri 1 Wiradesa. Riu Satya menyampaikan mantap. Kemudian Sony Akbar Albar Ardiansyah ini menyala. Arina Fitrona semangat bapak-bapak Wakas Patra hebat. Lia Hindriani Santoso menyala waka-wakaku. Kemudian MZ dan Alif Zaki Kurnialah ini juga menyampaikan menyala semuanya. Dani Gaming Al-Ul Jijos. Ipul juga menyampaikan jos Kang. Katanya dipanggil Kang siapa Mas Ipul? Wah kurang ajar nih, pelanggaran ini ya. Oke baik. Ya, dan terima kasih juga untuk Anda kawan pendengar di rumah yang sudah menyampaikan informasi melalui WA Center 0855420912. Yang WA kita pending karena ada sesi lain gitu ya untuk bisa menyapa Anda. Nah, kita kembali ke tema kita, Spatra beraksi gitu ya. Hasil yang ingin didapat adalah selain jangka pendek juga jangka panjang gitu ya Pak ya, mungkin untuk lulusannya. Nah, ada juga ungkapan bahwa siswa-siswi atau anak-anak yang sekolah di SMA itu sebagian besar melanjutkan pendidikan lagi gitu kan Pak ya, sekolah lagi gitu. Nah ini dari beraksi itu tadi, apakah ada salah satu di antaranya mempersiapkan juga mereka yang akan bersaing nih Pak setelah lulus sekolah, atau gimana ini Pak Agus atau Pak Mar? Monggo. Ya, terima kasih untuk
Untuk kegiatan Spatra beraksi biasanya kan nanti ada ini, jadi mendatangkan narasumber juga seperti itu ya. Jadi nanti kan pas biasanya hari Jumat nanti kan ada narasumber misalnya dari universitas mana, kemudian nanti dari perguruan tinggi, perguruan tinggi ya, yang swasta, yang negeri juga nanti biasanya datang. Disampaikan pada saat itu kegiatan Jumat beraksi. Kemudian untuk ini kan memang SMA itu tujuannya untuk melanjutkan. Kalau SMK kan tujuannya biasanya untuk bisa langsung kerja gitu. Bisa di dunia industri. Tetapi di SMA juga mempersiapkan itu. Biasanya kerjasama dengan BLK. Balai Latihan Kerja itu kan biasanya nanti ada informasi, nanti anak silakan diinformasikan. Ini ada pelatihan untuk apa biasanya menjahit atau tata busana, tata boga gitu, Kemudian pernah juga mendatangkan dari lembaga penyaluran tenaga kerja juga pernah. Jadi itu. Jadi selain ya memang rules-nya gitu ya Pak ya, sebagian besar adalah melanjutkan pendidikan, tapi ada juga yang kemudian bekerja. Nah ini beberapa hal tersebut sudah disiapkan masing-masing gitu ya Pak ya, mau kuliah ya berarti didatangkan perguruan tingginya gitu. Kalau yang mungkin sembari kerjalah nanti siapa tahu sembari umpul-umpul gitu ya Pak ya, lanjut kuliah ini juga didatangkan dari industri termasuk tadi BLK gitu ya Pak ya, Balai Latihan Kerja. Kalau di persentase nih Pak, yang kuliah secara lebih dari 90% atau yang seperti apa ini Pak? Kalau dari SMA Uria Desa sendiri ya Mbak, yang sudah tahun kemarin, lulusan tahun kemarin itu, yang sudah itu sebenarnya yang kuliah dengan kerja ya tetap banyak yang kuliah, tetap banyak yang melanjutkan. Cuma yang bekerja pun tetap banyak karena mungkin mayoritas di situ kan wilayahnya wilayah pesisir pantai gitu, jadi tidak seperti kota Pekalongan mungkin ya. Kalau kota kan mungkin sudah agak maju, sana kan masih pengen membantu orang tua, pengen itulah anak-anak. Jadi Pak saya kerja dulu aja. Jadi sekitar kalau perbandingannya persentase ya 60-40 lah, 60% melanjutkan, 40 bekerja dulu, tapi nanti setelah bekerja yo tadi ngumpul-ngumpul ada rezeki bisa lanjut kuliah lagi. Baik, jadi 60-40 gitu ya Pak ya untuk persentase. Baik. Dan pembinaan mungkin Pak, tadi kan di informasi ada cukup banyak istilahnya kerjasama gitu ya Pak ya dengan pihak luar. Nah kalau pembinaan secara lebih spesifik Pak, mungkin apa ya, minat bakat dan sebagainya gitu ya Pak ya. Kadang kan juga meskipun sudah di jenjang SMA mereka masih bingung nih. Betul. Mau kuliah pun aku mau kuliahnya kemana? Mau kerja pun apa gitu. Nah ini pembinaan spesifik yang diberikan, mungkin ada asesmen dan sebagainya Pak Agus, Pak Amar? Nah di sini kan semenjak kurikulum Merdeka ya Mbak, itu kan memang penjurusan itu mau naik ke kelas 11 dan sistemnya nggak seperti dulu Mbak. Kalau dulu gampang tinggal milih 2 IPA atau IPS. Tetapi untuk saat ini kurikulum Merdeka itu anak-anak itu bisa memilih mapel pilihan yang sesuai. Di SMA Wira Desa sendiri itu kami memplotting untuk ada satu angkatan 9 kelas. Nah berarti ada 9 pilihan paket yang bisa dipilih oleh anak-anak begitu mau naik ke kelas 11. Nah padahal untuk anak kelas 10, usia kelas 10 kan tadi masih bingung mau jurusan apa, mau apa. Nah itu hanya kita fasilitasi biasanya sebelum mereka pilih jurusan kita adakan tes minat bakat dari BK dan kita kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga untuk melaksanakan tes minat bakat tersebut, hasilnya kita serahkan ke anak lagi dan orang tua agar menjadi pertimbangan ketika memilih mapel pilihan di kelas 11 itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi kalau dulu 2 mapel ya Pak ya, 2 jurusan, 2 program ya, IPA dan IPS. Nah kalau yang sekarang gimana sih Pak sistemnya kalau yang SMA Pak untuk pemilihannya Pak? Sekarang untuk SMA itu jadi yang dulu IPA IPS sama bahasa ya Mbak ya. Ada bahasa. IPA IPS sama bahasa. Itu kita anak-anak sekarang bisa milih. Jadi misal saya itu bisa milih, saya mau matematika lanjut, mau geografi, ekonomi sama bahasa. Nah, jadi 4 mapel itu bisa dipilih oleh anak-anak gitu. Tetapi itu juga nanti tergantung sumber daya yang ada di
sekolahan. Berarti biasanya prosesnya kita bulan-bulan Maret, biasanya bulan Maret itu kita penjaringan aspirasi anak. Berarti anak nanti ngisi Google Form ya, Google Form untuk kita lihat minatnya pada mau mapel apa aja sih gitu. Habis itu kita petakan dengan sumber daya guru yang ada. Sumber daya guru yang ada, baru kita tentukan mapel yang akan kita laksanakan. Misal matematikanya ada 5 kelas, bahasanya ada 4 kelas, ekonominya ada 3. Nah itu nanti terakhir anak-anak milih paketan yang ada. Berarti paket pertama misal fisika, matematika, biologi, kimia. Berarti yang IPA mau jadi semua. dokter nih. Mau jadi dokter nih gitu. Berarti full IPA. Paket kedua mungkin nanti full IPS. Nah, paket ketiga nanti campuran, berarti IPA 2, IPS 2 gitu. Nah, paket keempat dan seterusnya. Berarti nanti di sekolah kita ada 9 paket. Oh gitu, 9 paket yang bisa dipilih oleh masing-masing siswa-siswi kelas 10 gitu ya Pak ya. Betul. Untuk kelas 11-nya nanti. Oke, baik. Jadi sekarang seperti itu. Jadi kalau di SMK itu masuk langsung penjurusan ya Pak ya. Dia minatnya di mana, tapi kalau yang SMA memang dari kelas 10-nya masih rata ya, umum nggih, masih sama. Baru nanti mau masuk ke kelas 11 ini sudah ada penjurusan melalui 4 paket, 1 paket 4 program. 1 paket itu berisi aslinya 5. 4 program pilihan tambah PKWU, kewirausahaan. Nah, itu kewirausahaan kan sebenarnya wajib sama tidak Mbak, tetapi di SMA Desa alhamdulillah bisa melaksanakan. Jadi 1 paket ada 5 mapel itu. 1 paket ada 5 mapel. Tapi kalau berarti kan ini sudah berjalan sejak Merdeka Belajar ya Pak ya, berarti ya. Lebih banyak kemana Pak paketnya Pak? Kalau anak-anak itu rata-rata sekarang yang banyak itu ya tetap eksak tadi banyak. Eksaknya masih banyak. Pilihan utama itu anak-anak ke MIPA, cuma yang ke ekonomi dan bahasa juga cukup banyak Mbak minatnya, karena mereka inginnya jadi pengusaha, wirausaha dan HI. Jadi kalau sekarang tanya anak-anak generasi Z sekarang, cita-citanya apa? Itu nggak kayak dulu Mbak. Kalau dulu dokter, guru gitu ya, tentara. Kalau anak-anak sekarang itu enggak. Anak-anak sekarang udah jadi pengusaha Pak. Saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi influencer gitu. Mau jadi konten kreator gitu ya Pak ya. Gitu. Baik. Iya, beda generasi. Saya generasi milenial. Ya. Baik. Itu kawan ya. Jadi sangat menarik ya, sangat menarik untuk kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 1 Wiradesa. Dan sekali lagi mungkin untuk Anda yang punya pertanyaan dan belum sempat disampaikan ke redaksi kami, monggo bergabung, manfaatkan WA Center 0855420912. Masih bersama Pak Agus dan juga Pak Amar di live talk show siang hari ini. Bisnis bukan hanya berburu laba, bukan sekedar untuk menjadi kaya raya, apalagi semata-mata untuk foya-foya. Bisnis adalah cara manusia untuk memaknai hidup, memberi arti pada setiap oksigen yang kita hirup, mengambil pelajaran dari setiap jengkal kaki melangkah, menghargai tiap butiran keringat yang menetes hingga kita memahami apa makna kata sukses. Ya, sukses adalah kesanggupan kita berbagi pengalaman, berbagi kegembiraan, berbagi kebahagiaan. Sebab yang Anda lakukan adalah inspirasi bagi banyak orang. Simak obrolan seputar bisnis di Inspirasi Bisnis setiap Jumat jam 1 siang hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik. Bersama para pebisnis yang menginspirasi. Don't miss it. Bro, aku kuwi pengen ngerti sekabehane tentang hal-hal sing ono hubungane karo kotane dhewe, Pekalongan. Lah contone kuwi kaya apa sing pengin kowe reti? Yo kaya hal layanan publik, administrasi pemerintahane,
Terus data utawa informasi, kaya bangsane informasi publik, transparansi pengelolaan anggaran daerah. Terus juga ngrungokke siaran radio Kota Batik FM, nonton siaran Batik TV, karo maca berita-berita sing ana sangkut paute karo Kota Pekalongan. Walah, nek pancen pingin ngerti sakabehane karo Kota Pekalongan kuwi, saiki gampang bro, tinggal klik bae nganggo Mbah Google. Ya kuwi smartcity.pekalongankota.go.id. Satu solusi untuk Anda yang ingin mengakses informasi atau layanan pemerintah Kota Pekalongan. Kini aplikasi Smart City hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Melalui aplikasi Smart City, maka kita bisa mengakses dengan mudah untuk segala layanan digital yang berkaitan dengan Kota Pekalongan. Dengan fitur PWA atau Progressive Web Application, maka kita bisa bekerja pada perangkat apapun, responsif terhadap desktop, mobile, atau tablet, serta menginstal aplikasi Smart City ke layar perangkat tersebut pada berbagai sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, ataupun Linux tanpa perlu mengunjungi App Store. smartcity.pekalongankota.go.id mentransformasi dan memudahkan akses layanan digital publik di Kota Pekalongan. Baik, kita lanjutkan kembali live talk show pendidikan kota kita. Masih bersama dengan kawan-kawan kita dari SMA Negeri 1 Wiradesa. Selamat siang, matur nuwun untuk beberapa informasi dan pertanyaan yang sudah disampaikan dengan memanfaatkan WA Center, serta yang bergabung di live chatting YouTube Radio Kota Batik Pekalongan. Ini ada Heti Puryanti, katanya semangat. Oh, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, selamat siang, terima kasih stay tune siang hari ini. Ini kenapa Bu kok nggak hadir langsung gitu ya? Sibuk ya mungkin Ibu ya, banyak kegiatan. Terima kasih Bu Heti sudah bergabung untuk siang ini. Kemudian ada Eka Nandasari, katanya mantap Spatra. Kemudian ada Aditya Rahman, menyala Spatra. M Surya, kasih jempol 3 Pak. Kemudian ada Arda Melodi Kondang, katanya. Oke, terima kasih sudah bergabung, sudah menyampaikan atensinya. Tapi ditunggu juga mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Langsung saja manfaatkan WA Center 0855420912. Informasinya tahun 2024 SMA Negeri 1 Wiradesa mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata Nasional. Benar ya Pak ya? Oke, ini kalau boleh tahu bisa kemudian predikat ini diraih SMA Negeri 1 Wiradesa melalui program apa sih Pak kemarin Pak? Ya, sebenarnya program Sekolah Adiwiyata itu sudah cukup lama ya Mbak. Cukup lama, baik. Dalam artian itu adalah salah satu program kerjasama dengan lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Jadi di situ pembiasaan untuk agar kebiasaan anak menjaga lingkungan, meneruskan. Di situ alhamdulillah kami SMA 1 Wiradesa tahun 2024 berhasil meraih Adiwiyata Nasional, Nasional, dan ini 2025 Insya Allah kita merintis untuk Adiwiyata Mandiri. Adiwiyata Mandiri. Itu berarti dari program Kementerian Lingkungan Hidup aslinya. Nah nantinya setiap sekolah yang bisa Adiwiyata Mandiri itu ribetnya itu berupa apa ya? Berarti sekolah itu sudah menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang peduli lingkungan dan hidup berkelanjutan. Contohnya yang paling gampang di sekolah kami itu sekarang adalah pengurangan sampah, Mbak. Pengurangan sampah memang kita berusaha menekan sekali sampah-sampah anorganik. Nah, jadi kita mulai semester 1 kemarin ya. Semester 1 kemarin itu kita adakan program Sekolahku Bersih Tanpa Tempat Sampah. Sekolahku Bersih Tanpa Tempat Sampah. Jadi malah nggak ada tempat sampah di SMA 1 Wiradesa. Jadi dulunya yang tempat sampah ada banyak, kita kurangi semua tempat sampah di setiap kelas. Nah, jadi anak-anak itu gimana caranya? Ya anak-anak harus mengurangi sampah yang mereka
hasilkan gitu ya. Oke. Dengan cara apa? Membawa botol minum tumbler sendiri, membawa tempat makan sendiri. Bahkan sekarang ke kantin pun kita ada program itu membawa gelas sendiri ya Pak ya, untuk gelas sama tempat makan sendiri. Gitu. Jadi benar-benar menekan sampah yang ada di situ. Oke, baik Pak. Tapi kan ini tidak hanya kemudian dilakukan ke siswa-siswi kan Pak, karena yang namanya sekolah adiwiyata tadi penerapan program-program ini kan harus semuanya nih ya. Siswa-siswi oke lah bawain itu dan sebagainya. Tapi kan di sekolah ada kantin dan sebagainya. Nah ini gimana Pak sosialisasi atau penerapan ke warga sekolah yang lain? Karena kalau siswa-siswi kan mungkin diaturi bapak ibu guru gitu kan. Nah, tapi kalau yang warga sekolah yang lain pripun Pak? Iya sama Mbak. Untuk bapak ibu guru juga kita sarankan untuk membawa tumbler masing-masing dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Kemudian untuk kantin ya Mbak ya. Untuk kantin alhamdulillah kita akan sosialisasi. Kita juga kerjasama dengan dinas kesehatan. Iya. Jadi mengontrol kantin yang ada, jajanan yang ada. Menggunakan bahan pengawet atau tidak. Nah, yang mensosialisasikan itu jadi dari dinas LH dan dinas kesehatan, bukan dari sekolah sendiri. Jadi kantin ya lebih bisa menerima lah. Alhamdulillah kantin-kantin kita juga kompaknya luar biasa. Masya Allah. Iya, jadi dukungannya penuh gitu ya Pak ya. Seluruh warga sekolah. Seluruh warga sekolah. Nah kalau ke orang tua, ini gimana Pak? Pastinya kan sekolah warga sekolah yang ada di lingkungan tersebut ya otomatis sudah lah ya kompaknya. Tadi kantin Masya Allah bisa diajak kerjasama. Nah ke orang tua di rumah Pak kan kadang ya yang kembalinya ke manusia ya Pak ya, kadang repot ya harus istilahnya harus siap-siap lebih pagi lagi menyiapkan tumbler, tempat makan dan sebagainya untuk putra-putrinya gitu. Ini gimana juga ke orang tua ini Pak? Kan ya, untuk orang tua ada surat edaran Mbak. Jadi ada baik. ke orang tua sampaikan melalui wali kelas. Kemudian memang awal-awalnya itu banyak karena apa? Banyak orang tua karena kan ini posisi anak-anak kita ya. Anak-anak kita kan zonasi. Itu kalau istirahat kedua itu banyak sekali orang tua yang mengantarkan makanan ke sekolah. Gitu. Iya, itu banyak makanan sekolah. Kemudian awal-awalnya memang dia pakainya tadi kresek. Kemudian kan disarankan untuk pakai kresek. Itu memang sudah ada sosialisasi ke orang tua. Itu, jadi kalau Mbak ya pas istirahat kedua itu kesana itu banyak orang tua yang datang membawakan makanan, tapi sekarang sudah ya pakainya tumbler. Iya, mungkin kalau dipikir-pikir lebih simpel juga gitu ya Pak ya, nggak buang-buang plastik dan kertas gitu ya Pak ya. Nah, bisa dibawa pulang, dicuci, besok bisa dipakai lagi. Jadi karena memang untuk bisa mewujudkan predikat sekolah adiwiyata nasional kemarin ini butuh kerjasama dari semuanya, apalagi ini menuju mandiri. Mandiri kan berarti harus ini Pak ya, jadi punya sekolah binaan gitu ya Pak ya? Betul Pak. Ini yang dibina berapa sekolah sih Pak? Kita sedang pengajuan SK binaan. Sekolah binaan kemarin kita mengajukan sekitar 4 sekolah Pak ya. Kalau minimal kan membina 2 sekolah Mbak. Minimal 2 sekolah. Minimal 2 sekolah sebagai syarat adiwiyata mandiri. Cuma kemarin kita diskusi rencana kita membina 4. Kenapa 4? Ketika yang 2 ibaratnya tidak bisa gol jadi adiwiyata, nggak sukses istilahnya gitu nih Pak. Masih ada cadangannya seperti itu. Jadi kita berusaha sebanyak-banyaknya untuk membina sekolah yang lain. Sekolah binanya tingkat apa ini Pak? Bisa SD, SMP, sama SMA mungkin, tapi kita ngambilnya kalau nggak salah 2 SD 2 SMP. 2 SD 2 SMP. Baik. Jadi itu tindak lanjut ya setelah predikat sekolah adiwiyata nasional ini menuju ke adiwiyata mandiri ya. Ada 4 sekolah yang akan dibina gitu ya. Ini diajukan ya Pak ya untuk bisa dibina supaya ya sekali lagi
tadi kegiatan berkejenjang, kegiatan berkelanjutan, jangan kemudian berpuas hati setelah mendapatkan predikat sekolah adiwiyata nasional. Ya masih ada PR lanjutannya. Oke, baik. Itu ya beberapa di antaranya informasi untuk Anda di siang hari ini. Mungkin kawan-kawan di rumah juga penasaran nih ya. Di SMA Negeri 1 Wiradesa ini fasilitasnya ada apa saja? Kemudian ekstrakurikulernya ada apa saja, akses jalannya aman atau tidak, ini yang nomor 1 nih ya, akses jalannya aman atau tidak sesaat lagi. Jadi pastikan sekali lagi untuk Anda kawan-kawan masih tetap stay tune di siang hari ini. FM 91,2 Radio Kota Batik. Radio Kota Batik. Industri musik rock, pertunjukan musik rock juga masih jalan. Tahu saya di Pekalongan tuh pecinta musik rock juga banyak sekali. Radio Kota Batik ini bisa memperluas musik rock selain dengan edannya Gardes juga RI1 ya, karena kalau nggak salah ya. Terus klasik rocknya itu semakin bertahan, semakin terus berkembang. Pada zaman sekarang lu sosmed tinggal sebut nama Fudu pun lu udah tahu oh Fudu ini gitu loh. Enggak juga, jadi nggak ada urusan dengan kurus dan gemuk. Apalagi media-media keren kayak begini terus mendukung gitu. Itu udah lama banget ya. Yang membentuknya sebenarnya saya dan Mbak Aro ya. Dan untuk penggemar klasik rock, kita harus semakin guyup, semakin rukun dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita. Ya kan aku kan bilang tadi. Termasuk orang yang harus dipertahankan, harus diselamatin. Kenapa? Pilar-pilar musik rock, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock masih bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar Radio Kota Batik. Klasik Rock Junior hadir di Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. SDIT Lukman Al-Hakim Pekalongan membuka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026. Gelombang pertama Januari sampai Februari, gelombang kedua Maret hingga April, dan gelombang ketiga Mei sampai dengan Juni 2025. Sekolah Jaringan Ormas Hidayatullah yang berbasis tauhid, adab dan keteladanan, dilengkapi dengan sarana prasarana yang memadai, tenaga pendidik yang kompeten, dan ekstrakurikuler lengkap, futsal, renang, karate, serta bina prestasi bakat dan minat. Full day dari jam 7 pagi sampai setengah 4 sore. Sangat membantu orang tua yang bekerja sehari penuh. Jadi tidak perlu khawatir karena seharian kegiatan anak terarah serta suasana belajar dan ibadah. Segera daftarkan putra-putri Anda ke SDIT Lukman Al-Hakim, Jalan Jenggala nomor 135, Gama Permai, Tegalrejo, Kelurahan Pringrejo, Pekalongan Barat, atau melalui online bit.ly/ppdb SDIT Lukman Al-Hakim Pekalongan. Kuota terbatas. Hubungi Ratih 0852 2901 7060 atau Yayu 0823 4010 6599. Ya, selamat siang untuk Tio Saputra. Semangat Pak Agus, Pak. Sebenarnya Pak Marwadi atau Pak Mawardi? Marwadi nggih, Pak Mar betul nggih. Oke. Salah nyebut Mawar. Mawar nggih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian Spatra 5 menyala. Ini Spatra 5 apa ya, Pak? Spatra 5 itu mungkin biasanya anak-anak ya. Anak membuat akun sendiri mungkin. Oh gitu, akun kelas mungkin akun gitu ya Pak ya. Mungkin, Oke, kemudian ini ada akun Super Kotak jempol untuk talkshow siang ini. Kemudian Lia Hindriani Santoso, Spatra adalah alma materku, berkibarlah Spatraku katanya gitu. Kemudian Tio Saputra, semangat Pak Agus, Pak Marwadi, by Butir ternyata ada. Ini salah satu guru mungkin ya. Iya, salah satu guru. Oke, iya. Terima kasih Ibu sudah bergabung juga siang hari ini, dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WA Center. Sesaat lagi kita coba sapa kawan-kawan semua. Tapi yang penasaran ini Pak, siapa tahu gitu ya, tahun ini ada di kelas 9, berarti mau masuk ke SMA. Lingkungannya ada di seputaran Wiradesa. Nah, karena masih zonasi nggak sih Pak kira-kira Pak?
Kelihatannya masih. Zonasinya masih ikut ya. Domisili. Oh iya, saya pernah baca zonasinya diganti dengan domisili. Kurang lebihnya sih sama ya, tapi penyebutan masing-masing jalurnya beda ya Pak ya. Iya, ini terkait dengan fasilitas, kemudian kegiatan ekstrakurikuler seperti apa ini Pak Agus, Pak Amar? Untuk ekstrakurikuler di SMA Wiradesa ini kurang lebih ada 12. Baik, iya. 12. Yang pertama itu pramuka. Oke, masih jadi yang pertama ya Pak ya. Oke. Pramuka. Tapi diwajibkan Pak, terutama khusus kelas 10. Iya. Oke, nggih. Pramuka itu harus diikuti oleh siswa kelas 10. Kemudian ada Pasbatra. Pasbatra. Pasukan pengibar bendera Spatra. Oke, Pasbatra, pasukan pengibar bendera Spatra. Oke, siap, nggih. Kemudian ada KIR, karya ilmiah remaja. Yang kemarin juga ini dapat juara. Nggih. Juara berapa kan? Juara 3. Ajang lomba apa ini, Pak? Itu di Binus Semarang. Oh, gitu. Oke, nggih, baik. Kemudian di Dinas Perhubungan juga dapat juara 1. Oke. Itu kirnya. Oke. Menciptakan inovasi-inovasi. Kemudian dilombakan ternyata bisa juara. Alhamdulillah juara. Oke, iya. Selain itu ada apa lagi nih, Pak? Kemudian seni, dari seni. Yang seni juga ini ada seni tari, kemudian seni musik. Ya, ada setiap. Kemudian ada lagi untuk rohis. Oke, tetapi di sana juga ada kegiatan seninya, hadroh, berarti kan situ. Oh iya, seni hadrohnya ada. Kadang juga ya ada job seperti job untuk manggung di mana, itu juga ada. Oke, baik. Oke. Iya, jadi olahraganya ada, keseniannya ada gitu ya, Pak ya. Untuk olahraga ini ada basket. Oke, kemudian voli, kemudian futsal, sepak bola, karate, pencaksilat gitu. Iya, pencaksilat. Pencaksilat kemarin kan kerjasama dengan pihak luar. Anak bisa latihan nanti di luar. Oh, di luar sekolah bisa. Oke. Kemudian taekwondo juga itu di luar. Kemudian renang juga ada di luar. Oke, gitu. Renang biasanya yang ngajar kan alumni juga. Baik. Nanti anak kesana sendiri. Jadi atas nama sekolah tapi ikutnya klub gitu ya, Pak ya, berarti ya, Pak ya. Itu ikutnya klub. Ini kemudian yang telah ditorehkan dari 3 tahun ya ke belakang, 2022, 2023, kemudian itu 22 malahan kelihatannya pada saat Popda itu malahan ranking kedua. Sekabupaten Pekalongan. Baik. Kalah dengan sekolah yang ada jurusan olahraga. Kan ada sekolah. Kalahnya itu pernah peringkat 2. Peringkat 2. Popda Kabupaten Pekalongan ya, Pak ya. Kemudian tahun 2023 itu medalinya ternyata naik. Iya. Naik, tetapi kan tetap masih kalah dengan. Perolehan medalinya naik lebih banyak. Tetapi kan tetap kalah dengan sekolah. Ada yang fokus ke olahraganya gitu ya, Pak ya. Kemudian kemarin untuk Popda tahun 2024 untuk Kabupaten Pekalongan yang tingkat SMA itu tidak melaksanakan. Tahun kemarin enggak. Iya, kalau kota kan melaksanakan. Iya, ada kota itu melaksanakan, tapi kabupaten kemarin tidak. Jadi gitu. Anak yang diambil untuk tahun kemarin. Memang ada yang dikirim untuk renang ke provinsi. Justru ke provinsi. Berarti langsung diambil karena prestasi tahun kemarin. Tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini ada. Jadi anak kegiatan itu sebenarnya sungguh-sungguh. Iya, karena memang ditunggu-tunggu juga gitu kan ya, Pak. Targetnya, ini mau Popda. Kelihatannya tahun ini kabupaten itu ada. Mudah-mudahan nanti bisa nambah lagi medalinya. Amin, tambah medali lagi dan kalau bisa tingkatnya sih lebih naik ya, Pak ya, peringkatnya ya, Pak ya, kalau bisa ya, Pak ya. Oke, baik. Kemudian untuk sarana prasarana yang sarana prasarana, kalau olahraga itu
lapangan basket ada, futsal ada, tenis lapangan juga ada, untuk volley juga ada, ya, untuk sarana-sarana. Yang tidak ada itu memang lapangan sepak bola. Karena membutuhkan lahan yang luas, gitu ya. Lahan luas. Sekolah SMA 1 Wiradesa kan itu sekolah yang lahannya memang paling sempit. Terbatas ya Pak ya, karena ada di tengah pemukiman juga. Kegiatan sepak bola biasanya Pak nyewa lapangan di kampung. Gitu. Oke. Tapi kalau lainnya basket, ya tenis lapangan ada, takraw juga lapangannya ada, volley juga ada. Nggak masalah lah. Hanya satu sepak bola yang harus keluar itu kan masih lingkungannya juga lingkungan di kawasan Wiradesa Patimura ya Pak ya, nggak jauh-jauh juga ya. Tapi kalau futsal ada kan mirip-mirip dengan. Nah itu tadi yang lebih mini lapangannya semuanya ada di SMA Negeri 1 Wiradesa. Itu fasilitas olahraga. Nah lab dan sebagainya pripun Pak? Untuk sarana untuk kesenian juga ada lengkap alhamdulillah. Itu juga anak-anak ya banyak. Ya, yang bisa nyanyi, nanti kan digunakan pas acara apa, perpisahan atau apa. Kemudian kemarin kan juga ada Spatra Edfair. Itu juga anak tampil di situ juga untuk pembukaan, narinya, nyanyinya itu kan. Kegiatan-kegiatan. Kemudian kegiatan kemarin juga pada saat ulang tahun sekolah. Itu menampilkan kreasi-kreasi dari anak. Jadi dari kegiatan ekstrakurikuler seni itu tampil, semuanya tampil, itu nanti tampilkan pada saat ada momen-momen tertentu, mungkin puncak P5 juga ada ya Pak ya. Bersama dengan P5. Baik. Jadi sudah komplit di sana. Satu hal Pak, akses jalannya aman dari banjir kah? Ini Pak? Kalau dilihat ya perjalanan kalau aman. Aman ya? Bisa dilalui. Yang tidak aman malah anaknya, rumah anaknya. Itu kebanyakan nggak berangkat karena rumahnya kebanjiran. Tapi sekolah kan aksesnya bisa. Masih inilah masih di Pantura lah ya Pak ya. Masih aman, tidak. Banjir tidak bisa dilewati, tetap bisa dilewati. Nah itu tadi yang jadi persoalan adalah masing-masing tempat tinggal dari siswa-siswinya ya Pak ya. Yang kebanjiran ya Pak ya. Kemarin sempat penggalangan dana anak-anak dengan kemarin kan petung kemudian di Wiradesa sendiri juga itu kemudian di Gedung Uni juga itu anak-anak ya dengan solidaritas ya Pak ya itu mengumpulkan kemudian datang ke sana menyerahkan. Baik. Nah itu dari program beraksi itu tadi. Nah ini mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Nugroho di Keradenan ini Pak. Selamat siang Mbak Tri dan juga narasumber. Menarik juga nih ide beraksi. Kalau aksi yang berdampak langsung untuk lingkungan apa Pak? Kayaknya penting banget digalakkan sekarang ini matur nuwun. Buktinya sudah ada Sekolah Adiwiyata 2024 tingkat nasional loh ya gitu. Monggo Pak bisa ditanggapi Pak. Iya, untuk yang berdampak ke lingkungan langsung sebenarnya kita yang pertama kan daerah banjir ya Mbak ya. Daerah banjir itu kemarin dari anak-anak sendiri itu kita usahakan ya paling nggak kita kebersihan lah 1 minggu sekali minimal itu, makanya ada Jumat beraksi. Kemudian yang kedua itu kita biasakan anak-anak untuk mengurangi sampah tadi biar sampah di Wiradesa semakin sedikit. Dan yang terakhir itu adalah kemarin pas P5 itu anak-anak itu inovasinya banyak sebenarnya Mbak. Inovasinya banyak itu kayak menciptakan alat pendeteksi banjir, kemudian penyiram tanaman gitu ya, penyiram tanaman otomatis dan ibaratnya mengantisipasi gimana daerah di Wiradesa itu tidak banjir gitu ya. Karena memang banyak siswa kita yang terdampak banjir kemarin. Apalagi pas tahun berapa Pak? 2022 Pak ya? 21 atau 22 ya. Pas pandemi itu. Pas pandemi itu kan pernah sebagai yang banjir paling dalam itu alhamdulillah sekolah kita kan nggak kena banjir. Nah itu alhamdulillah buat pengungsian juga waktu itu. Pengungsian itu kelihatannya pada saat pandemi itu. Di tahun 2021 lah ya Pak ya. Itu kan tempat untuk pengungsian. Dan yang terakhir anak-anak itu
membuat biopori di sekolahan, Mbak. Iya. Biopori di sekolahan jadi resapannya itu kan lebih cepat untuk pengondisian lingkungan. Iya, jadi dampak yang dirasakan langsung karena memang melihat kondisi lingkungan ini dampak banjir sangat terasa gitu ya Pak. Jadi beberapa kegiatan yang dilakukan adalah untuk bisa meminimalisir dampak yang terjadi dari banjir. Kemudian yang di Poncol ini siapa namanya? Rindang Mas atau Pak? Di Wiradesa ya, mantap. Ada nggak sih kisah sukses siswa atau alumni yang inspiratif gitu katanya? Boleh dong dibagikan. Untuk siswa ya, terutama yang olahraga, karena saya dari olahraga siap. Saya bisa memantau itu anak pernah mendapat emas, perak dan perunggu pada gelaran PON di Jayapura. PON Jayapura. Ya, itu anak pernah. Iya, cabur apa itu Pak? Cabur renang. Oh renang, oke, itu pernah. Kemudian kisah sukses biasa, anak-anak kan ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, itu banyak ya, tentara. Guru juga banyak yang dulunya murid dari murid sekarang jadi teman, itu juga banyak. Itu juga banyak. Kemudian yang di usaha online juga banyak. Itu biasanya anak-anak pada saat kegiatan ini biasanya membuat proposal, kemudian ya mendatangi ke alumni yang sukses itu biasanya untuk sign spot kegiatan itu banyak ya ada dokter juga ada guru tentara pengusaha juga ya banyak. Kemudian yang atlet itu yang di PON juga mendapat yang juara di Jayapura itu ya Pak ya. Oke, jadi banyak di SMA Negeri 1 Wiradesa yang memang bisa menjadi inspirasi untuk adik-adik kelasnya gitu ya Pak ya. Kemudian yang ada di Jalan RA Kartini ada Pak Andreas. Halo RKB. Ini misal nih, kalau ada siswa yang cenderung pasif atau kurang percaya diri, strategi apa yang diterapkan agar mereka juga bisa beraksi katanya gitu Pak. Oke, monggo Pak. Kalau anak-anak cenderung pasif itu kan tipe anak kan beda-beda Mbak. Memang ada yang aktif sekali, ada yang pasif, ada yang memang untuk berkegiatan agak males gitu ya Pak ya? Iya, bukan males juga sih Mbak. Ya untuk generasi sekarang mungkin lebih senang di kelas lah ibaratnya. Mager ya Pak ya? Mager ya, mager. Nah, itu biasanya kita memang yang pertama lakukan pendekatan. Pendekatan ke anak dalam artian kadang kan kita mendekati anak itu ada yang tipenya kita keras. Oke, jalan. Tapi ada yang dikerasi malah dia lembek. Ada yang keras ikutan keras gitu ya Pak ya. Ikutan keras juga banyak gitu. Makanya kita kenali dulu tipe anaknya bagaimana. Kalau anaknya yang sukanya dilus-lus, yuk ayo kita lus bareng biar bisa mengikuti kegiatan beraksi tersebut. Jadi intinya tapi kalau dilus nggak bisa, agak keras dikit nggak apa-apa. Gitu. Cuma kita memang selalu berkoordinasi dengan orang tua agar orang tua juga bisa mensupport program yang di sekolah. Yang ada di sekolah. Oke, baik. Ya, jadi ya itu tadi ya Pak ya. Tugas tambahan guru mungkin ya Pak ya sekarang betul. Ya Pak ya harus benar-benar bisa mengetahui masing-masing anak ini seperti apa. Kemudian 24 jam kadang sudah tidur ada bel ya Pak mau konsultasi aduh layani gitu kan. Memang seperti itu ya. Iya, oke. Biasanya tuh kalau ada kegiatan-kegiatan Mbak. Jadi kalau banyak kegiatan di sekolah biasanya anak itu konsultasi tidak mengenal waktu. Iya, kadang malam-malam ada pas libur pasangan. Itu juga yang membedakan ya. Mungkin kalau zaman saya sekolah dulu dikasih ini bapaknya udah tidur ya, otomatis besok gitu ya. Dan otomatis pun yang dilakukan adalah nantilah ketemu di sekolah gitu ya Pak ya. Dulu kan juga alat komunikasi belum seperti sekarang ya Pak ya. Kalau dulu ketemunya ya pasti di sekolah. Kalau nggak mager ya ketemunya mungkin ke rumah gurunya gitu kan. Kalau sekarang komunikasi sudah semakin canggih, mau tidur mau apa pokoknya ayo dihubungi saja gitu kayak Pak. Oke, kemudian ini keren nih, ada Rofi di Kraton. Siang RKB Mbak Tri, kalau diibaratkan film apakah Spatra ini bergenre action atau malah drama ini Mbak?
Ini gimana nih Pak? Kan film itu bisa action, bisa drama, pokoknya di sekolah itu ada semua ya. Semuanya ada. Oke, bahkan drama Korea mungkin juga ada. Yang melo-melo gitu ya, yang action. Gitu. Oke. Karena memang karakter anak, apalagi siswa kita kan hampir 1.000 siswa ya. Iya. 1.000 siswa otomatis kan karakternya masing-masing dan. Iya. Ya benar tadi tugas tambahan guru itu adalah salah satunya jadi psikolog anak. Nah, semuanya harus akhirnya ya Pak ya harus mau belajar karakter anak, itu membaca karakter itu bagaimana. Jadi memang penanganannya ya sesuai dengan anak-anak sendiri masing-masing anak. Oke, baik. Rofi di Keraton itu tadi kalau genre sih kita ngikutin alur ya Pak ya. Semuanya kalau ada. Harus berdrama ya kita drama, mau action ya kita action. Horor juga kita horor gitu ya. Ada kalanya pokoknya semuanya itu oke gitu. Terima kasih. Kemudian dari Hayu di Tirto. Assalamualaikum. Ikut nanya di SMK itu kan ada program magang. Nah kalau di SMA Negeri 1 Wiradesa apa saja program untuk ningkatin soft skill ataupun untuk nyiapin para lulusannya bisa berdaya saing? Monggo Pak. Iya, kalau untuk program magang di SMK kan ada ya Mbak ya. Kalau di SMA kan memang tujuannya tadi untuk melanjutkan studi. Melanjutkan studi berarti memang kita fokusnya adalah ke ilmu pengetahuannya untuk dasar-dasar agar bisa melanjutkan. Tetapi tadi kita juga salah satunya dengan adanya sekolah vokasi tadi, itu memang kita juga mempersiapkan anak-anak yang pengen gap year dulu atau tidak kuliah dulu agar bisa bersaing. Salah satunya ya tetap di mapel kewirausahaan tadi. Mapel kewirausahaan. Selain itu sekarang juga ada P5 memang itu kita fokuskan ke anak-anak yang kira-kiranya tidak melanjutkan, jadi punya soft skill yang sudah bisa dikembangkan. Contohnya kemarin anak-anak tadi membuat alat pendeteksi banjir, kemudian kemarin membuat makanan olahan makanan itu diinovasi lagi gitu Mbak. Pokoknya alat apa? Pencacah. Iya, pencacah daun ya. Pencacah daun untuk kompos dan sebagainya. Pokoknya selain itu juga kita rencananya ini memang kita sedang menghubungi BLK Kabupaten Pekalongan agar bisa membuka untuk pelatihan anak-anak nanti sebelum pengumuman. Biasanya setelah jeda ujian sekolah dengan pengumuman itu kan ada jedanya. Daripada kosong itu anak-anak yang mau melanjutkan kita fasilitasi dengan program persiapan SNBT. Yang tidak melanjutkan itu kita rencananya ingin bekerja sama dengan BLK atau mungkin kalau nggak BLK ya nanti kita kerjasama dengan organisasi alumni. Kan kita punya organisasinya namanya Asmawira Mbak. Asmawira. Jadi alumni SMA 1 Wiradesa. Nah, itu tadi alumni-alumni yang sudah sukses itu kita undang ke sekolah untuk memberikan motivasi dan pelatihan ke anak-anak. Baik. Ya, jadi ya memang beda programnya gitu ya Pak ya, tapi karena ada program sekolah inovasi juga, mau tidak mau ya memang mereka juga dikenalkan gitu ya Pak ya, dikenalkan dengan proses kegiatan wirausaha. Terima kasih sekali lagi untuk Anda kawan-kawan yang sudah menyampaikan beberapa pertanyaan untuk siang hari ini, dan ternyata 1 jamnya sudah lebih Pak, karena sudah jam 2:07 ternyata ya. Kalau berkaitan dengan PPDB menginduk ke provinsi berarti ya Pak ya? Iya, itu kan nanti nunggu surat dari provinsi biasanya kan seperti itu. Ada juknis nanti ya, jadi sabar dulu. Sistemnya masih kurang lebihnya sama, zonasi. Bisa dipantau di website sekolah. Baik. Dan sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement ini bergantian Pak Mar dan juga Pak Agus untuk bisa dibagikan kembali ke kawan-kawan pendengar. Monggo Pak. Bagus dulu. Monggo Pak Agus. Ya, closing statement dari saya, tetap berprestasi untuk Sepatra yang selalu beraksi. Tetap berprestasi untuk Sepatra beraksi. Iya, betul. Pak Mar, monggo. Pak Mar ini ya karakter. Intinya harus punya karakter. Salah satu kunci sukses, salah satunya adalah karakter. Berkarakter ya Pak ya. Terima kasih Pak Mar, Pak Agus sudah hadir siang hari ini di studio Radio Kota Batik, yang pasti semoga saja pertemuan kita bisa bermanfaat gitu ya Pak ya, membagikan banyak informasi ke kawan-kawan pendengar, semakin maju juga untuk SMA Negeri 1 Wiradesa. Matur nuwun siang hari ini, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, usai sudah kawan untuk kebersamaan kita live talk show Pendidikan Kota Kita. Terima kasih yang sudah bergabung dengan memanfaatkan WA Center, kemudian di live chatting YouTube Radio Kota Batik Pekalongan ya. Pastikan tetap stay tune karena Tri Handayani masih bakal menemani Anda membagikan kembali beragam informasi terbaru seputar Kota Pekalongan dan sekitarnya hingga tuntas kebersamaan kita jam 3 sore nanti. Saya Afif dari Pekalongan, Jawa Tengah. Saya dengar radio. Saya Nita dari Indramayu. Radio is the best pokoknya. Halo hai, saya Bagas Arianto dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Pasti dengar radio. Saya Agung dari Surabaya. Saya dengar radio. Saya Dina Aulia dari Pemalang. Saya